tamu. Silakan. Pak, ini apa, Pak? Dikunci itu. Oh. Silakan. Assalamualaikum ya, Pak RT. Waalaikumsalam. Ini tumben ini, akrab sekali ini kayaknya nih. Akrab bagaimana? Orang kita lagi berantem. Justru saya lagi mau minta keadilan Pak RT kesini. Keadilan? Maksudnya? Jadi gini loh Pak RT, si gadis itu dipacarin sama si Roni. Aduh Ibu, kalau yang namanya pacaran itu wajar. Asal Mbak tahu ya, saya itu nggak pernah setuju kalau Roni pacaran sama gadis. Oh gini ya Pak RT, saya sih tidak masalah soal pacaran-pacaran. Sabar Mbak, jangan emosi. Tapi masalahnya Pak RT gimana kalau dipacarin terus gadisnya dihamilin? Itu emang gadisnya aja keganjenan. Jelas-jelas Roninya yang keganjenan. Itu faktanya Pak RT. Jadi masalahnya si Roni macari si gadis. Ya, tapi gini ya Pak RT, gak mungkin. Roni itu pendiam, baik, gak pernah ngedeketin cewek, apalagi hamilin. Pak RT percaya? Nah, salah Mbak. Begini ya Pak RT, jelas-jelas gadis itu alim Pak RT. Gak pernah deket-deket sama laki-laki, baru Roni aja yang kegatelan terusnya si gadisnya jadi nempel-nempel. Oh ini namanya gadis itu goyangnya banyak banget. Tahu dia Pak RT. Maaf. Saya jadi bingung ini, yang bener yang mana ini? Biar keadilannya ada ya kan? Gimana kalau saya mau menyelesaikan masalah ini kalau sudah ada saksinya? Ada Pak RT, ada Ari saksi. Oh Ari? Oh kalau gitu yang namanya Ari itu suruh datang sini. Oh segera. Ya. Yang namanya gadis itu. Saya tuh kalau ngeliat dia Pak, bawahnya pengen saya becek. Jadi saksi, jadi saksi. Cerita Pak. Silakan. Ceritanya duduk Pak RT. Ya, silakan. Yang bodoh Pak RT. Ya udah suruh duduk, cepat duduk. Kamu ya, namanya Ari ya. Tolong ceritain sejujur-jujurnya. Emang bener tuh Roni sama gadis? Ya. Enak tuh Mbak. Tidak apa-apa, biar jelas semuanya. Silakan. Saya cerita nih Pak. Ya. Ini loh Pak. Bentar. Tapi kenapa saya yang diri ya? Saya kan tuan rumah ya? Ya kenapa Bapak nyuruh saya duduk sini Pak? Iya ya. Oh saya salah. Gimana sih Pak RT? Enak aja. Iya saya juga bingung tadi dia suruh duduk. Iya. Ini mau kemana ini? Loh, gitu aja kamu ngambek. Ini loh Pak. Saya agak nggak enak sebenarnya jelasinnya Pak ya. Ya udah cepet. Udah jelasin aja. Saya waktu itu lihat gadis sendirian di taman Pak. Ngapain tuh jalan-jalan sendirian di taman tuh Mbak? Mancing. Sendirian gak ada yang nemenin. Saya tadinya mau bilangin, mau datang ke gadis. Iya. Gitu. Tapi pas lagi saya mendekati, mak bedunduk, ada Roni datang. Itu dia tuh Pak RT. Terus cuma lewat. Roni datang mendekat, saya enggak jadi. Saya bodoh, mungkin mau bilang juga sama Roni. Pada saat sudah didekati, mereka malah berdua ke semak-semak. Udah gitu? Malahan Pak, di semak-semak bunyi keras. Berantem kali dia. Tahu Pak, saya enggak mau ikut campur Pak. Alah paling gadis main sama pohon. Enggak. Jadi karena kejadian kayak gitu saya nggak mau ikut campur. Iya. Mendingan gua balik aja. Akhirnya ketemu sama Mbak Ririn. Saya bilang sama Mbak Ririn kejadian yang saya lihat. Saya cuma jujur aja sih. Bukan berarti saya ngaku, bukan fitnah loh Pak. Bukan fitnah loh nih. Enggak loh, fitnah loh. Selanjutnya. Gosipnya nih Pak. Iya. Dengar-dengar gadis udah hamil Pak. Gadis hamil? Iya Pak. Gimana nggak hamil orang genit? Ih sejak kejadian itu tuh Pak. Udah begini, biar jelas. Bawa si Roni sama si gadis kemari. Betul. Siapa yang suruh bawa Pak? Kamu. Loh, jangan saya Pak. Saya nggak kepenak nanti. Benar aja saya kayak tukang fitnah, tukang ngadu-ngadu. Saya yang tanggung jawab. Tuh. Jadi ya wes. Sekalian Roni juga bawa ke sini. Udah sana. Ayo cepet. Ya. Pak RT denger kan? Mbak Rini duluan yang tahu ceritanya kan? Bisa aja dia ngarang Pak. Kejadiannya nggak kayak gitu. Pak RT denger sendiri tadi kan penjelasan dari Ari. Roni datang, kresek-kresek. Iya Pak RT kan? Ini Bapak yang kita omongin Pak. Saya udah bilangin sama mereka tuh Pak. Ini Roni, ini gadis. Ini anak pertamanya akhirnya jebol juga Pak tuh Pak. Jadi Roni sama gadis itu ayam. Ya.
bilang jangan pergi sama gadis tuh. Jadi kamu bilang ya udah. Ganti nih kamu. Mau ajak keluyuran. Dasar laki-laki buaya, nolongin orang malah cium terus peluk-peluk segala. Nanti habis sama. Ririn sayang, Dasar kamu laki-laki buaya. saya ini bukan laki-laki buaya. Saya ini laki-laki lumba-lumba. Bas. Iya, karena saya suka menolong. Oh, itu namanya nolong orang. Kalau nolong ngapain terus dicium sama dipeluk segala? Abis kalau nggak ditolong, kalau nggak dipeluk, kalau nggak dicium, dia bakal mati. Oh, ya udah kalau gitu sekarang kita putus. Kalau kamu putusin saya, terus nanti saya sama siapa dong? Sama cewek yang kamu tolongin itu aja. Dia udah nggak tahu kemana. Emangnya aku peduli? Pokoknya kita putus. Udah kamu pergi sana. Tapi Rin, tapi Rin, Pergi. tapi Rin. Tapi apa? Tapi aku nggak punya ongkos buat pulang. Enak aja. Udah diputusin kamu yang serong minta 2.000 lagi. Nggak bisa di sana pergi. Saya pergi nih. Iya, kamu pergi sekarang. Kau putusin saya nih. Iya, kamu pergi. Jalan kaki deh. Tanah. Pusing. Duh, kamu tuh kenapa sih, Rin? Kok marah-marah terus? Rin habis putus sama si Ade. Hah? Putus sama Ade? Kenapa? Ya bisa, adenya nggak bisa dipercaya. Hah? Nggak bisa dipercaya gimana? Main serong, Bu. Serong gimana, Rin? Is, ibu tahu nggak sih, masa dia nolongin orang, terus abis itu dia cium sama dia peluk cewek itu. Aduh, itu mah biasa, Rin. Bapak, kamu dulu itu juga kayak gitu. Terus kenapa ibu nggak cerain aja sih Bapak? Ya habis, Bapak sarongnya bukan sama perempuan, sama cowok. Terus kamu gimana? Ya udah, putus. Aku usir dia tadi. Kamu nggak boleh gitu, Rin. Nggak boleh gitu gimana? Kok ibu malah jadi nolongin dia sih? Gimana pun juga, dia tuh udah berjasa, Rin. Berjasa apanya sih? Ah, si Ade itu kan yang nolongin ibu waktu ibu mau bunuh diri. Jadi yang mau bunuh diri itu ibu? Iya. Kenapa ibu mau bunuh diri? Ya abis, ibu kecewa. Ibu gak kuat ngeliat bapak serong sama cowok. Ya ibu, aduh, mendingan ibu minta cerai daripada ibu bunuh diri. Oh iya ya, bener juga ya.